Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afren Fatur Manisa Putra. Izin Pak Catur Nugroho untuk mempresentasikan tugas satu Cyber Security. Pertama, kita akan membahas apa itu Cyber Security. Cyber Security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut yang bersifat ilegal. Jika mengacu pada International Telekomunikasi Unit atau ITU, Cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi melindungi aset dari organisasi. Dalam hal itu, di sini kita akan membahas aset organisasi yang mencakup serangan cyber atau keamanan data pada bidang manajemen finansial dan pada sumber daya manusia. Yang pertama, perlu diketahui penyebab serangan cyber antara lain adalah kesalahan manusia atau human error, seperti contohnya mungkin mengklik link yang bisa menyebabkan phishing. Lalu juga ada sistem yang tidak diperbarui. Lalu ada konfigurasi keamanan yang lemah. Lalu ada malware atau serangan malware. Serangan phishing dan rekayasa sosial. Phishing yang bisa melalui link atau rekayasa sosial seperti seseorang impersonate seseorang tersebut dan mengaku sebagai pemegang data untuk menipu. Lalu untuk menipu korbannya. Lalu kurangnya kesadaran dan pelatihan keamanan terhadap data. Karena mungkin masih banyak orang yang menganggap data itu tidak tidak itu tidak sepenting itu. Jadi perlu adanya kesadaran dan pelatihan keamanan terkait data tersebut. Lalu, masalah keamanan data pada bidang manajemen finansial dalam hal ini saya mengambil contoh di bidang perpajakan. Data yang tersedia di sistem perpajakan antara lain adalah data nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ada data laporan keuangan, data harta wajib pajak, data penghasilan, dan data pribadi wajib pajak. Nah, data-data tersebut tentunya adalah data yang sangat penting dan bisa dibilang data rahasia atau data yang classified. Jika data tersebut bocor ke publik, bisa menyebabkan beberapa resiko seperti berikut, yaitu terdapat kerugian finansial bagi wajib pajak, lalu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, lalu munculnya resiko hukum dan reputasi bagi instansi pengelola data. Jadi dengan jika datanya bocor, ada kemungkinan masyarakat atau wajib pajak akan tidak percaya lagi untuk menaruh datanya atau atas kredibilitas penjagaan data dari instansi perpajakan. Lalu munculnya risiko hukum. Contoh lainnya adalah antara lain bisa jadi ada wajib pajak yang menggugat keamanan data dari instansi perpajakan tersebut dikarenakan data yang bersangkutan itu bocor. Lalu yang terakhir bisa terjadi penipuan kepada wajib pajak. Jadi bisa dari jika ada orang luar yang mendapatkan data wajib pajak, kayak data kewajiban perpajakan, data nomor pokok wajib pajak atau data telepon, dia bisa mengaku sebagai pegawai pajak dan meminta wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah sekian dan itu ditransfer ke rekeningnya. Itu termasuk dalam salah satunya adalah phishing.
Yang tadi itu untuk masalah keamanan data pada bidang manajemen finansial atau perpajakan. Yang berikutnya, masalah keamanan data pada bidang SDA atau sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai. Jadi data yang tersedia di database pegawai perpajakan itu antara lain ada data alamat tempat tinggal, data nomor telepon, data keluarga, dan data riwayat penempatan pegawai. Dan apa resiko yang akan kita hadapi jika data-data tersebut bocor atau berada di tangan yang salah? Perlu diketahui jika bekerja di DJP atau bekerja di instansi perpajakan, itu kemungkinan akan ada oknum-oknum yang tidak suka atau tidak terima terkait tindakan perpajakan atau tindakan perpajakan yang diterima oleh oknum tersebut. Jadi, jika data tersebut bocor, bisa menyebabkan adanya ancaman terhadap privasi pegawai. Contohnya, jika oknum tersebut tahu lokasi, tempat tinggal, atau tahu nomor telepon, jadi oknum tersebut bisa menteror pegawai tersebut dan keluarga pegawai tersebut. Potensi ancaman terhadap keamanan keluarga pegawai. Lalu adanya risiko rekayasa sosial atau social engineering. Jadi selain data wajib pajak, data pegawai juga bisa digunakan sebagai cara untuk memperdaya wajib pajak. Dengan data yang lengkap, oknum tersebut dapat mengaku sebagai oknum penipu, dapat mengaku sebagai pegawai pajak dengan nama nama A, tempat tinggal A, NIK A, riwayat tempat tinggal, riwayat penempatan A, itu bisa sangat meyakinkan dan bisa terjadi social engineering atau penipuan kepada wajib pajak untuk pembayaran pajaknya. Lalu yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan pegawai terhadap organisasi. Oke, tadi sudah kita review beberapa masalah keamanan data pada bidang manajemen finansial dan juga pada bidang sumber daya manusia. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Atau apa sih solusi untuk mencegah data-data penting ini bocor? Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data antara lain membatasi hak akses data. Jadi jika data tersebut, misalkan data wajib pajak di Kabupaten Lampung, di Provinsi Lampung, itu hanya dapat diakses oleh pegawai yang berada di Provinsi Lampung atau berpenempatan di Provinsi Lampung. Sedangkan pegawai yang berada di luar Provinsi Lampung tidak bisa mengakses data tersebut. Itu contoh dari membatasi hak akses data, jadi hanya diberikan kepada yang berhak. Lalu menggunakan autentikasi yang kuat. Jadi rekan-rekan perlu diketahui jika autentikasi password saja tidak cukup. Sekarang sudah dibutuhkan two-factor authentication atau sebutannya atau biasanya contohnya ada autentikator yang di Google itu didaftarkan lewat HP. Jadi selain memasukkan password, kita juga perlu menambahkan autentikator. Lalu melakukan enkripsi data dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Lalu menerapkan kebijakan klasifikasi data. Jadi jika data tersebut high classified atau rahasia, jadi tidak semua orang dapat mencegah, dapat mengakses data tersebut. Hanya orang yang diberikan hak akses terkait klasifikasi data tersebut untuk mengaksesnya. Lalu melakukan backup data secara berkala. Oke, berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.